Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama kami dengan kelompok 2. Di sini kita akan menganalisis jurnal nasional atau internasional bereputasi yang berkaitan dengan fenomenologi, growth theory, etnomatematika, dan studi kasus pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan matematika dengan dosen pengampu Dr. Andes Rafiq Zulkarnain, MPD. Sebelumnya perkenalkan nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Alfiana Safitri, dengan NPM terakhir 048, Atista Yasa dengan NPM terakhir 053, Disi Eka Rivian dengan NPM terakhir 062, Fitri Nalistandi dengan NPM terakhir 011, dan yang terakhir ada Yuliana Wulandari dengan NPM terakhir 121. Mungkin langsung saja ke yang pertama, yaitu ada analisis studi kasus. Untuk Arista Seasa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, bisa dilanjutkan. Untuk pertama, di sini ada analisis studi kasus, di mana kita mengambil jurnal dari Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran dengan judul Studi Kasus Peserta Didik Menyontek Saat Ulangan Pembelajaran Matematika kelas 10 MIA 3 dengan penulis Irawati, referensi tertera. Adapun masalah dari studi kasus ini adalah pada dasarnya peserta didik yang terbiasa melakukan perilaku menyontek ini akan sangat sulit meninggalkannya. Sebaliknya, peserta didik yang tidak menyontek namun melihat perilaku peserta didik yang lainnya yang menyontek, maka seperti masuk pada pusaran angin dan terjebak di dalamnya. Dari jurnal ini diketahui metode yang diambil adalah metode deskriptif dengan bentuk penelitian yang digunakan adalah studi kasus, di mana studi kasus ini adalah bentuk penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Adapun subjek kasusnya, yaitu adalah 2 orang peserta didik yang pertama membawa kalkulator saat ulangan, yang kedua melihat teman sebelahnya, yang ketiga meminta jawaban kepada teman sebelahnya, dan yang keempat 3 kali berturut-turut menyontek saat ulangan harian matematika, teknik pengumpulan data menggunakan komunikasi langsung, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Next, adapun identifikasi kasus yang dapat kita simpulkan adalah langkah ini dimaksud untuk mengenalkan peserta didik beserta gejala-gejala yang tampak dalam langkah ini. Pembimbing mencatat peserta didik yang perlu mendapatkan bantuan. Yang pertama, diagnosisnya. Pada langkah diagnosis, yaitu langkah untuk menetapkan masalah yang dihadapi beserta latar belakang dalam langkah ini. Kegiatan yang dilakukan ialah mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Setelah data terkumpul, Mungkin karena Atista ada gangguan, kita lanjutkan saja.
Jadi setelah data terkumpul, ditetapkan masalah yang dihadapi serta latar belakangnya. Nah, selanjutnya identifikasi kasusnya yaitu prognosis, yaitu langkah prognosis, yaitu langkah untuk menetapkan jenis bantuan yang akan dilaksanakan untuk membimbing peserta didik. Langkah prognosis ini ditetapkan berdasarkan kesimpulan dalam langkah diagnosis. Langkah prognosisnya ini ditetapkan bersama setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan berbagai faktor. Nah, yang ketiga di sini ada treatment. Treatment itu langkah pelaksanaan bantuan untuk bimbingan. Langkah ini merupakan pelaksanaan yang ditetapkan dalam langkah prognosis. Pelaksanaan treatment dilakukan dengan menggunakan model konseling rasional emotif. Dengan teknik konseling behavior dengan teknik latihan ketegasan. Treatment terhadap subjek kasus 1 maupun subjek kasus 2 dilakukan selama 4 kali pertemuan. Nah, identifikasi kasus yang terakhir itu ada evaluasi dan follow up. Nah, langkah ini tuh dimaksud untuk menilai atau mengetahui sejauh manakah terapi yang telah dilakukan dan mencapai hasilnya. Dalam langkah ini, follow up atau tindakan lanjut dilihat perkembangannya selanjutnya dalam jangka waktu yang lebih jauh. Oke, mungkin kita langsung aja ke analisis bulan teori yang akan dibahas oleh Disi. Kepada Disi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Alfia. Untuk analisis grounded theory, kami mengambil jurnal dari Edumatika Jurnal Riset Pendidikan Matematika dengan judul yaitu analisis terhadap disposisi berpikir kreatif matematik. Disposisi berpikir kreatif siswa pada pembelajaran matematika. Penulisnya yaitu Elinianti Fitri Nasution, dengan referensinya itu Nasution E.Y. 2018, judulnya Analisis terhadap Disposisi Matematik Kreatif Siswa Pembelajaran Matematika, Jurnal Edumatika, Jurnalis Pendidikan Matematika, volume 1 nomor 1, halaman 44 sampai 55. Adapun masalah yang dialami oleh penulis pada penggunaan metode grounded theory yaitu penelitian kualitatif menuntut kehadiran peneliti di lapangan karena peneliti sebagai instrumen utama penelitian dan juga sebagai perencana tindakan, pengumpul data, dan penganalisa data dan pelopor hasil penelitian. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif ini cukup rumit, sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul, dan penganalisis, penafsir, dan akhirnya sebagai pelopor penelitian yang dilaksanakan. Adapun untuk teknik pengumpulan datanya yaitu teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-test yang terdiri dari kuesioner, angket, observasi dan wawancara. Pemilihan ketiga instrumen ini adalah berdasarkan triangulasi data yang bertujuan untuk memastikan keabsahan data. Kemudian teknik pengolah data. Untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui uji kredibilitas yang meliputi triangulasi dan penggunaan referensi. Boleh next. Kemudian irisan yang sangat tipis antara penelitian grounded theory dan penelitian yang lainnya itu penelitian grounded theory menawarkan pendekatan yang berbeda dari jenis penelitian kualitatif yang lain, seperti fenomenologi, etnografi, studi kasus, dan naratif. Dalam penelitian kualitatif, grounded theory tidak berangkat dari teori untuk menghasilkan teori baru, melainkan berupaya menemukan teori berdasar teori empirik, bukan membangun teori secara deduktif logis. Karena itu, grounded theory melepaskan teori dan peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Dengan kata lain, penelitian metode grounded bergerak dari data menuju konsep. Data yang diperoleh dianalisis menjadi fakta dan fakta menjadi konsep. Grounded theory dikembangkan secara induktif selama penelitian sedang berlangsung dan melalui interaksi yang terus-menerus dengan data di lapangan. Kemudian adapun pengetahuan yang dibangun oleh peneliti melalui metode grounded theory itu pemulihan metode ini didasarkan atas keinginan peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang disposisi berpikir kreatif mahasiswa. Pada akhirnya dapat
disusun suatu teori baru yang didasari oleh teori yang sudah ada yang dapat memberi gambaran yang jelas tentang disposisi berpikir kreatif siswa. Adapun penarikan kesimpulan pada metode ini terdapat korelasi atau hubungan yang positif antara hasil observasi dan angket dengan hasil wawancara terhadap disposisi berpikir kreatif siswa. Selanjutnya saya kembalikan ke Hadiah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Disi untuk memaparkan hasil analisisnya. Langsung aja ke materi analisis yang lain, yaitu analisis fenomenologi yang akan dibahas oleh Fitri Analis nanti. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya izin memaparkan hasil analisis yang saya kaji. Sebelumnya saya mengambil dari jurnal komunikasi dengan judul Pendekatan Fenomenologi, Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. Penulisnya ada dari O. Hasbiansyah dan referensinya terlampir. Boleh di next. Ya, di sini langsung saja ke masalahnya. Kemunculan fenomenologi ini oleh Husserl dilatar belakangi oleh kenyataan terjadinya krisis ilmu pengetahuan. Dalam krisis ini, ilmu pengetahuan tidak bisa memberikan nasihat apa-apa bagi manusia. Ilmu pengetahuan senjang dari praktik hidup sehari-hari. Hal ini menurut Husserl baik, di sini ada langsung ke masalahnya, yaitu kemunculan fenomenologi oleh Husserl dilatar belakangi oleh kenyataan terjadinya krisis ilmu pengetahuan. Dalam krisis ini, ilmu pengetahuan tidak bisa memberikan nasihat apa-apa bagi manusia. Ilmu pengetahuan juga senjang dari praktik hidup sehari-hari. Hal ini, menurut Husserl, konsep teori sejati telah banyak dilupakan oleh banyak disiplin yang maju dalam kebudayaan ilmiah dewasa ini. Sehubungan dengan itu, Husserl mengajukan kritik terhadap ilmu pengetahuan sebagai berikut. Pertama, ilmu pengetahuan telah jatuh pada objektivitasme, yaitu cara memandang dunia sebagai susunan fakta objektif dengan kaitan-kaitannya. Niscaya bagi Husserl, pengetahuan prailmiah sehari-hari yang disebut Lebenswelt. Kedua, kesadaran manusia atau subjek ditelan oleh tafsiran-tafsiran objektivisme itu. Karena ilmu pengetahuan sama sekali tidak membersihkan diri dari kepentingan-kepentingan dunia kehidupan sehari-hari. Ketiga, teori yang dihasilkan dari usaha membersihkan pengetahuan dari kepentingan-kepentingan itu adalah teori sejati yang dipahami tradisi pemikiran Barat. Nah, metode ini yang digunakan adalah metode deskriptif dan bertujuan mengungkapkan internasionalitas, kesadaran, dan dunia kehidupan. Menurut Coover dan Coover ed. tahun 1996 nomor 749. Selanjutnya ada proses pengumpulan datanya. Itu dalam studi fenomenologi adalah wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Untuk memperoleh hasil wawancara yang utuh, maka wawancara itu harus direkam. Kelengkapan data dapat diperdalam dengan menggunakan teknik lain, seperti observasi, penulisan, dokumen, dan lain-lain. Selanjutnya ada proses analisis data. Nah, terdapat prosedur penting dalam melaksanakan studi fenomenologis sebagai hasil adaptasi dari pemikiran Stepwich, Colezzi, dan Ken. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti. Kedua, menyusun daftar pertanyaan. Ketiga, pengumpulan data. Keempat, analisis data, yang mana dalam analisis ini ada tahap awal. Boleh di next. Tahap horizonalization, tahap
cluster of meaning, tahap deskripsi esensi, dan mohon maaf, ada 3 tahap. Yang kedua tahap originalization, dan terakhir tahap cluster of meaning. Nah, selanjutnya itu ada tahap deskripsi esensi, dan yang terakhir itu peneliti melaporkan hasil penelitiannya. Untuk proses pengambilan kesimpulannya itu, pada bagian kesimpulan dan implikasi, peneliti mengajukan kesimpulan dan implikasi bagi pendidikan keperawatan. Nah, kenapa pendidikan keperawatan? Karena dari contoh jurnal yang saya analisis itu mengambil contoh pendidikan keperawatan, peneliti keperawatan, praktik keperawatan, dan teori keperawatan. Lanjut, laporan penelitian ini ditutup dengan ringkasan. Mungkin dari saya cukup. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitriana Agustanti yang telah memaparkan hasil analisisnya. Langsung saja, yang terakhir itu ada analisis etnomatematika yang akan dibahas oleh Yulandari. Kepadanya, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan hasil analisis kami mengenai etnomatematika. Ini kita ambil dari Jurnal Nasional Pendidikan Matematika dengan judul Pengembangan modul berbasis etnomatematika untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, di mana penulisnya yaitu Rizky Esti Utami, Aryo Andri Nugroho, Ida Dwi Jayanti, dan Anton Soekarno. Dan referensinya yaitu Utami, RE, Nugroho, kemudian AA Dwiyanti, I, dan Soekarno, A, pada tahun 2018, dengan judul Pengembangan modul berbasis etnomatematika untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam jurnal JNPM atau Jurnal Nasional Pendidikan Matematika, volume 2, nomor 2, halaman 268 sampai 283. Untuk masalahnya, penilaian-penilaian dalam kurikulum 2013 berorientasi pada berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking atau HOT. Now, Newman and Well-Lage 2011 menyatakan bahwa dengan HOT, siswa dapat membedakan ide atau gagasan secara jelas, berargumen dengan baik, serta mampu memecahkan masalah. Namun, pada kenyataannya, dari 100 peserta didik yang dikirim mengikuti lomba tingkat internasional yang diselenggarakan VISA atau Program for International Student Assessment, 73 di antara 100 peserta didik yang dikirim berada di bawah level 1. Nah, untuk metodenya, yaitu metode penelitian ini tergolong dalam penelitian pengembangan. Selain modul, keseluruhan perangkat yang dikembangkan dalam penelitian ini meliputi yang pertama RPP, yang kedua modul, dan yang ketiga tes pemecahan masalah matematika. Untuk subjek kasusnya, ini ada variabel dalam penelitian ini yaitu respon validator ahli media, kemudian respon validator ahli matematika, selanjutnya respon validator ahli budaya, kemudian kemampuan pemecahan masalah matematika ialah kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan persoalan yang diberikan melalui tes tertulis yang memuat indikator pemecahan masalah, dan yang terakhir aktivitas dan respon peserta didik. Kemudian untuk proses analisis datanya, di sini ada prosedur pengembangan modul menggunakan model 4D, model dari Yagarjan pada tahun 1974, yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang satu pendefinisian, yang kedua perancangan, yang ketiga pengembangan, yang keempat tahap penyebaran. Nah, pada penelitian ini dibatasi sampai tahap pengembangan. Selanjutnya untuk metode pengumpulan dan analisis datanya, yang pertama metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data awal untuk mengetahui kondisi bahan ajar yang ada. Adanya aplikasi budaya dalam pembelajaran matematika, telaah kurikulum, konten budaya yang relevan dengan materi, serta kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Data ini dianalisis secara deskriptif. Kemudian yang kedua, metode observasi
digunakan untuk memperoleh data tentang kebutuhan calon guru dan metode dosen dalam mengelola pembelajaran. Data ini dianalisis secara deskriptif. Kemudian yang ketiga, metode angket. Digunakan untuk memperoleh data tentang pendapat ahli, tentang bahan ajar yang dikembangkan, serta keterbacaan peserta didik terhadap perangkat. Data ini dianalisis secara deskriptif. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yuliana Wulandari yang telah memaparkan hasil analisis. Mungkin sekian saja hasil analisis kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.